Maka apa kata Allah? Wala ya'tali udlul fadli minkum was-sa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah. Surah An-Nur ayat 22. Wal ya'fu wal yasfahu. Tidak pantas orang yang memiliki kelapangan rezeki bersumpah bahwa dia tidak mau lagi menolong kerabatnya, orang-orang miskin, orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Wal ya'fu wal yasfahu. Maafkan dan berlapang dadalah. Ini yang Islam tuh, Pak. Jadi jangan dikira kalau kita Islam tuh pokoknya udah rajin sholat, rajin baca Quran, zikir pagi dan petang. Bukan itu, Pak. Bayangkan, Bu, Abu Bakar Siddiq anaknya difitnah oleh saudara-saudaranya sendiri, tetap seperti manusia biasa, Pak. Bapak udah sering membantu keluarga Bapak, ibu sering bantu keluarga ibu. Nggak taunya dijelek-jelekkan ya, Bu. Apa yang terucap dari mulut kita, Pak? Haram kalau nggak akan aku tolong lagi. Dan itu ungkapan spontan orang emosi. Ternyata dalam Islam itu tidak boleh. Nah itu masalahnya, Pak. Dalam Islam ini tidak boleh. Akhirnya apa kata Abu Bakar? Ya Rasulullah, aku cabut sumpahku dan aku akan tetap membantu mereka. Jadi agung Islam ini, Bu. Orang udah jahat sama kita, tapi dia susah mesti kita bantu. Ini kan berat nih, Pak. Kalau kita matilah kau lah mau ku tolong, dah sebaik itu aku selama ini kau gini kan aku. Itulah yang akan kita sampaikan, Pak. Tapi rupanya Islam melarang ini, Bu. Silaturahim tidak boleh putus. Ini ada sebuah kisah, Bu, ya. Ada orang soleh di Mekah dan dia sering dititipi orang uang karena kejujurannya, Pak, karena kesolehannya. Ada orang yang menitipkan uang cukup banyak kepadanya, kemudian orang ini keluar dari Mekah, beberapa bulan kemudian kembali. Waktu dia kembali lagi ke Mekah, rupanya orang yang dititipi uang sudah meninggal dunia, Pak, dan tidak ada satu orang pun keluarganya yang tahu di mana dia menyembunyikan uang itu. Jadi dia bertanya kepada seorang ulama di Mekah, aku menitipkan uang kepada seseorang, temanku yang sangat soleh, tetapi begitu aku kembali lagi ke Mekah, ternyata temanku itu sudah meninggal dunia dan keluarganya tidak ada yang tahu di mana dia menyimpan uang itu. Bagaimana cara aku untuk mengetahui di mana uangku itu sekarang? Maka kata ulama ini, Pak, air yang paling mulia di muka bumi ini adalah sumur air Zam-Zam. Orang yang minum air Zam-Zam, dia akan mendapatkan seperti apa yang dia niatkan. Ini ijtihad aku, kata ulama ini. Kau coba pergi ke sumur Zam-Zam, kau panggil nama kawan kau itu di sana. Kalau memang dia seorang yang soleh, mudah-mudahan keluar jawabannya dari sana. Nah, karena dia yakin kawannya ini soleh, dia pergi ke sana, Pak. Begitu dia sampai sumur Zam-Zam, dia panggil nama kawannya, tetapi tidak ada balasan. Ulama ini macam-macam aja nih. Mana adalah bisa keluar suara orang dari sumur Zam-Zam nih. Dia kembali lagi, Pak, ke ulama itu. Saya sudah panggil nama teman saya, tidak ada keluar dari sana suaranya. Kata kawannya ini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Engkau mengatakan kawanmu itu soleh, sementara tidak keluar dari sumur air Zam-Zam yang airnya terbaik di muka bumi ini. Ada satu tempat, tapi aku rasa ini janganlah sampai di sana. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik air yang terdapat di bumi adalah air Zam-Zam, karena air tersebut seperti makanan yang bisa mengenyangkan, dan air tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Dan seburuk-buruk air yang terdapat di muka bumi adalah air yang terdapat di dalam lembah Barohud di Yaman. Letak sumur ini di wilayah Hadramaut, kata ulama ini. Setiap pagi air sumur itu naik ke atas dan setiap sore sumur itu kering karena air turun ke bawah. Yang dia bacakan ini adalah Sahih hadis riwayat Tabrani
dalam Mu'jam Al-Kabir nomor hadis 11.004 dan 11.167. Jadi ini hadis sahih. Disampaikan oleh ulama ini bahwa ada satu lagi sumur, tapi mudah-mudahan janganlah sampai di sana, yaitu sumur Barohud yang terdapat di Yaman. Jadi kalau kita browser Bu di Google sumur Barohud, keluar nanti sekali nama gambarnya Pak. Sumur ini terdapat di Yaman. Dipanggilnya lah nama kawannya di sana Pak. Berangkat dia ke Yaman, dipanggilnya nama kawannya di sana, ternyata keluar suaranya Pak. Di situ kaget dia Bu. Kemudian dia tanyakan, di mana uangku kau simpan? Disebutkannya Pak. Tapi mengapa suara kau bisa keluar dari sini? Tolong sampaikan kepada saudari perempuanku, sudah lama kami tidak bertegur sapa. Sampaikan maafku kepadanya. Nah ini Bu. Tapi ini bukan hadis ya Pak ya. Ini bukan hadis. Ini kisah. Jadi ternyata benar apa yang dikatakan Rasulullah itu Pak. Orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Nah jadi inilah Pak perjuangan kita melawan ego kita Bu. Orang jahat kita harus buat baik sama dia. Jadi berat, tetapi buahnya juga besar Pak, yaitu surga. Sementara kita mungkin kadang ada yang tidak bertegur sapa dan sudah bertahun-tahun Pak. Apakah di diri jamaah saja? Tidak. Kadang di kalangan ustadz pun mau tidak bertegur sapa. Jadi bukan saja di kalangan biasa, di kalangan orang-orang yang tahu agama pun terkadang ada ini terjadi. Apakah permasalahan nonton YouTube, nampak dia menyalah-nyalahkan di situ, akhirnya kita marah pula. Ini bisa terjadi Pak, seperti itu. Nah kemudian itu yang ditinggikan Rasulullah di diri Abbas, pamannya. Ini pamanku, orang yang paling murah hati dan paling kuat memelihara silaturahim. Jadi di sini terdapat pujian Rasulullah kepada pamannya. Artinya Pak, kita boleh memuji seseorang yang memang ada kelebihan itu pada dirinya. Jadi boleh Pak disampaikan. Tapi kalau yang tidak ada jangan pula disampaikan. Nanti bangga pula dia Pak, kemudian silap dia jadinya. Ini banyak kejadian seperti itu banyak. Dipuji makin naik dia Pak, makin sombong dia, merasa diharapkan pula dia jadinya. Ini yang harus kita hati-hati, nengok manusianya juga yang mau dipuji. Setelah Rasulullah menyampaikan pujian kepada pamannya, seluruh sahabat pun memuliakan Abbas bin Abdul Muthalib ini. Bahkan Bu ya, masih dalam kitab ini Pak, itu kalau Abbas lewat, Utsman bin Affan dan Umar berpas-pasan, maka mereka akan turun dari kudanya Pak, menunggu Abbas lewat. Ini adab mereka kepada paman Rasulullah. Betul-betul turun mereka Bu, tunggu sampai lewat. Nah ini adab. Jadi apa kata seorang ulama Pak, belajar ilmu agama 2 tahun mungkin bisa selesai, tapi belajar adab itu butuh waktu belasan tahun Pak, kalau untuk adab. Makanya kalau di pondok pesantren ini berlaku Pak, begitu kiainya lewat nampak dari jauh, semua santri berdiri Pak, menunggu kiai itu lewat. Itu adab. Jadi memang kalau orang yang beradab itu sayang orang sama dia Pak. Misalnya anak ibu Bu, adabnya tinggi, pasti sayang kita sama dia. Nah untuk mendapatkan anak yang beradab itu tentu disekolahkan ke sekolah agama. Cuman itulah Bu, ada orang yang kalau disebut dia bisa, ilmunya banyak. Cuman kadang tidak patut, belum dia amalkan, ini masih banyak Pak. Jadi ada orang Bu ya, dia rajin ikut pengajian nih Pak, untuk mendebat orang. Jadi itu ada juga tuh. Pokoknya dialah yang tahu, pokok sering dia ngusuk pengajian, dia adu-adunya ustadznya jadinya Pak. Kata ustadz itu begini, dia adunya Pak. Jadi dia guna nuntut ilmu itu untuk diadunya, kemudian
untuk disimpan saja tapi mengamalkan tidak. Dan kasus ini sangat banyak Pak di kalangan umat Islam. Sehingganya banyak mualaf ngomong Pak, syukur kami masuk Islam bukan karena melihat orang Islam. Kalau sempat saya melihat orang Islam duluan mungkin saya tidak jadi masuk Islam. Dipelajarinya Islam terus, jadi yang orang Islamnya tidak dipandangnya Pak. Karena ternyata masih banyak oknum di dalam Islam ini yang tidak bisa mencontohkan ilmu yang sudah dia dapatkan padahal ilmunya banyak. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah besok Bu. Begitu sampai di akhirat nanti ada orang yang mati syahid, ada orang yang dermawan, kemudian ada orang yang berilmu. Ini tidak berurutan sebetulnya saya mengatakannya, yang mana saja duluan. Jadi Pak, apa kata Allah kepada orang yang mati syahid? Ini surga untukmu. Dilihatkan surga untuk orang yang mati syahid Bu. Dengan amal apa kau mendapatkan surga ini? Dia dengan lantang menjawab, aku mendapatkannya ya Allah karena aku berjihad di jalanmu, membela agamamu, aku korbankan jiwaku untuk agama ini. Kata Allah, bohong. Kau berperang supaya kau dikatakan pemberani, dan kau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan masuk ke dalam neraka. Diprank oleh Allah Pak, diambungnya dulu. Ini surga untuk kau. Dipanggil orang yang berilmu. Wah rajin nih Pak, sering hadir majelis ilmu, ilmunya banyak. Dengan amal apa kau mendapatkan surga ini? Ini surga untukmu. Aku belajar ilmu agama ya Allah. Dengan begitu aku tahu batasan. Aku gunakan ilmu itu untuk kebaikan. Kata Allah, bohong. Kau mempelajari ilmu supaya kau dikatakan orang hebat, dan kau telah mendapatkan gelar itu di dunia. Silahkan masuk ke dalam neraka. Dipanggil orang yang dermawan, ini surga untukmu. Dengan amalan apa kau mendapatkan ini? Aku berderma ya Allah untuk tegaknya syiar agama ini. Aku menyumbang ke sana kemari. Kata Allah, kau bohong. Kau melakukan itu supaya kau dipuji orang, supaya kau dikatakan seorang dermawan, dan kau telah mendapatkan pujian itu di dunia. Silahkan masuk ke dalam neraka. Masuk jadinya Pak. Jadi hati-hati Bu, menuntut ilmu ini jangan sampai kita menjadi orang yang sombong dengan ilmu yang kita miliki. Jadi boleh memuji, tapi pujian yang sesuai dengan apa yang ada pada diri orang itu. Nah kemudian Pak, kalau kita lihat di dalam riwayat yang lain tentang keistimewaan Abbas bin Abdul Muthalib ini, jadi sekalipun beliau ini adalah paman Rasulullah, orang yang taat kepada Allah, bukan tidak ada juga keinginan untuk mendapatkan jabatan Pak. Keponakan Rasul. Jadi ini sangat manusiawi Bu. Pernah paman Rasulullah ini minta jabatan Pak, menjadi penguasa lah di suatu tempat. Apa kata dia? Ya Rasulullah, dudukkan aku di pemerintahan. Kata Rasulullah, wahai paman, menyelamatkan jiwamu jauh lebih berharga bagiku daripada seluruh jabatan yang ada di pemerintahan ini. Jadi sayang dia sama pamannya Pak. Tidak mau Rasulullah angkat dia Bu. Lebih baik aku selamatkan jiwa kau paman. Artinya apa Pak? Rasulullah itu Bu, dia paham betul dengan siapa dia berbicara. Abu Zar minta jadi gubernur Mekah, apa kata Rasulullah? Kau lemah Abu Zar, kau lemah. Jadi Rasulullah itu tahu Bu, ini orang bisa ditaruh di sini, ini tidak bisa. Jadi kalau udah yang rasanya, makanya Rasulullah tidak mau mengangkat Abbas, dia yang tahu Pak, ini kalau sempat, dia ini cerdas. Jadi kalau dia ditaruh di sini nanti kena jiwanya ini, makanya Rasulullah tidak mau mengangkat dia. Jadi makanya ada kata Rasulullah apa Bu? Jangan beri jabatan kepada orang yang meminta. Tapi bisa juga kita meniru Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan dia minta tunjuk dirinya Pak. Angkat aku sebagai bendahara negeri ini Raja, karena aku orang yang berpengetahuan dan amanah. Jadi kalau memang kita mampu di bidang itu, silahkan tonjolkan diri. Tapi kalau meminta, ini bahaya juga.
Kita tidak punya kemampuan, tapi kita minta jabatan itu yang tidak boleh, Bu. Karena kalau udah meminta, kata Rasulullah, Allah berlepas diri darimu. Tapi kalau orang yang mengangkat, Allah bersamamu. Nah, jadi itu beda. Maka Rasulullah setaat apapun pamannya ini tidak mau diletakkannya di pemerintahan, Pak. Nah, kalau kita membayar mau kita, Pak, ya. Pokoknya berapa aja lah asal jadi, nggak masalah lah. Nah, jadi inilah makanya harus mengembalikan modal lagi jadinya, Pak. Nah, jadi setelah dia duduk, mau tidak mau dia harus mengembalikan modalnya dulu. Nanti lah mikirkan yang lain dulu, penting modalnya kembali. Tapi itu tidak semuanya. Ini hanya oknum. Yang jujur juga sangat banyak, yang baik juga sangat banyak. Nah, kemudian Pak, Abbas bin Abdul Muthalib ini menerima keputusan Rasulullah itu, Pak. Diterimanya, tidak apa-apa. Dia dinasihati oleh keponakannya, dia terima. Jarak umur Rasulullah sama pamannya ini dekat, Pak. 3 tahun, Pak. Lebih tua Abbas 3 tahun. 3 tahun umur Abbas bin Abdul Muthalib, lahirlah Rasulullah. Jadi dekat jarak paman sama keponakannya. Jadi makanya dikatakan Rasulullah, jangan paman, kau jangan duduk di pemerintahan. Aku lebih baik menyelamatkan satu jiwamu daripada jabatan-jabatan ini. Nah, Ibnu Abbas bin Abdul Muthalib menerima, cuman Ali tidak terima. Kata Ali ke Abbas, kalau memang tidak boleh duduk di pemerintahan, kau kan orangnya pandai. Bagaimana kau duduk minta jabatan ke Rasulullah untuk ngurus sedekah? Minta ke Rasulullah urus sedekah aja lah. Tidak duduk di pemerintahan tapi untuk ngurus sedekah. Datang lagi Abbas, Pak. Datang kepada Abbas, apa kata Rasulullah? Wahai pamanku, tidak mungkin aku mengangkatmu untuk mengurusi cucian dosa orang. Jadi Pak, kenapa dikatakan Rasulullah cucian dosa? Karena memang sedekah ini yang lebih cepat untuk menghapus dosa, Pak. Jadi itu yang kita sampaikan kemarin. Kalau mayat dia minta dihidupkan lagi, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqah. Kalau aku dikembalikan sebentar aja, aku akan bersedekah. Jadi sekarang ini, Bu, sedekah kita itu mungkin tidak imbang dengan pendapatan kita. Pendapatan besar, sedekah kita kecil. Nah, jadi kalau untuk sedekah hitung-hitungan. Tapi kalau untuk kebutuhan duniawi tidak ada yang hitung-hitungan. Gorden tak berapa kali ganti, santai aja. Tiap beli gamis beli tas sekali, aman-aman aja. Untuk makan di restoran habis 500-600, santai aja. Tapi untuk ngisi kotak infak, menggigil tangan dibuatnya, Pak. Menggigil dibuatnya, Bu. Tuh ragu tuh, Pak. Kelai-kelai batin dibuatnya. 10 atau 5.000, 10 atau 5.000, 10. Lama mikirnya, Pak. Nah, ini sulit hidup kita itu jadinya. Jadi memang kadang harus berani, Bu. Memang harus berani kita. Kalau untuk kebaikan itu memang iblis selalu membayangi. Makanya, Pak, kalau orang udah terlanjur bilang gini, Pak, aku nanti kalau terima duit ini langsung ku sedekahkan. Lambat aja dia mensedekahkan, langsung potong 2 sedekah itu nanti dia, Pak. Kalau segini banyak betul, udahlah segini aja. Itu bahayanya, Pak. Kalau udah ditunda dia, maka dia akan berkurang. Nah, jadi ketika Abbas minta, dilarang oleh Rasulullah. Aku tidak ingin kau mencuci dosa orang. Di bagian untuk mencuci dosa orang. Tidak, paman. Nah, makanya Abbas ini ngikutlah, ya udahlah, ya Rasulullah, terserah kau aja. Kalau memang aku tidak pantas di sana, aku terima. Nah, baru puas Ali bin Abi Thalib bahwa dia tidak dikasih Rasulullah jabatan apapun. Kalau di zaman kita sekarang ini, Bu, itu udah tidak tanggung ngamuk, Pak. Sampai di acara wirid keluarga tuh, Bu, berkelewat dia tidak bisa diharapkan tuh. Sedang menjabat dia, awak duduk, tidak boleh sama dia. Honor bagai pun tidak mau dia ngasih. Ini salah nih, Pak. Harus legowo. Karena apa, Bu, ya? Kalau memang sesuatu itu sudah pantas untuk kita, ada jalannya. Jadi jalan maksud saya itu apa, Pak? Ada seorang sahabat minta ke Rasulullah, ya Rasulullah, doakanlah aku menjadi temanmu di surga. Jawaban Rasulullah apa, Pak? Bantu doaku dengan kau banyak bersujud kepada Allah. Jadi bukan serta-merta didoakan terus orang bisa seenak-enaknya aja, enggak, Bu.
Didoakan tolong bantu aku. Jadi kalau kita ingin doa kita terkabul, bantu juga Pak untuk mencapai arah ke sana dengan jalan yang diridhoi Allah. Itu baru bisa Bu. Jadi bukan berarti kalau udah sampai ke kita itu enggak usah kita khawatir, rezeki ini enggak akan tertukar. Itu enggak ada usaha, enggak bisa Pak. Bantu dia untuk terwujud dengan kita banyak bersujud kepada Allah dan capai dia dengan jalan yang diridhoi Allah. Tetapi Bu, Khalifah Umar bin Khattab pernah bertawassul dengan Abbas bin Abdul Muthalib ini Pak. Pernah nih, padahal dia pernah juga bertengkar dengan Umar nih Pak. Jadi sahabat Rasulullah ini unik Bu. Mereka bertengkar-tengkar habis Pak. Tidak macam kita Bu, pindah masjid ya Pak ya. Tidak terima pendapat, jumpa merajuk, cerita ke sana kemari, curhat ke sana kemari. Pernah bertengkar sama Umar Pak. Tapi mereka itu Bu ya, habis masalah itu udah selesai. Masalahnya sama Umar dulu apa Pak? Abbas ini dia punya tanah di sekitar Masjidil Haram. Jadi waktu mau diperluas, kata Umar, bagaimana kalau diganti rugi tanahnya? Tidak mau Pak, tidak mau Abbas. Jadi Umar sempat marah sama dia. Kenapa kau tidak mau menjual tanahmu ini? Tidak, aku tidak mau. Maka kata Umar, jangan dipaksakan. Sudahlah, berarti kita jangan dulu perluas tanah ini. Nah mendengar itu apa kata Abbas? Aku berikan cuma-cuma tanahku. Doktor, izin. Habis bahasa profesor di sebelah kiri, doktor depan, habis main saya. Habis tengah bahan saya jadi doktor. Tapi udahlah saya lanjut juga lah dengan keberanian yang tersisa nih Pak. Nah kemudian Pak, pernah di Mekah musim paceklik Bu, udah kekeringan betul Pak. Nah ini terdapat di peristiwa ini dijelaskan di dalam Sahih Bukhari nomor hadis 4416. Jadi kekeringan Mekah Pak, udah susah lah jalannya Bu, hujan tidak turun Pak. Khalifah Umar sempat bingung waktu itu. Ini hujan tidak turun-turun, susu kambing semakin menurun Pak kualitasnya. Jadi udah banyak orang yang udah bingung saat itu. Akhirnya Kabab menghadap kepada Umar bin Khattab. Wahai Khalifah, kebiasaan orang Israel dulu, kalau terjadi kekeringan seperti ini, dia menggunakan keluarga nabi-nabi mereka yang masih ada. Teringat oleh Umar bin Khattab, oh iya, Abbas kan masih hidup. Dibawa lah, tidak ada Abbas ini merajuk, kok sesak aku dulu, tidak mau aku. Tidak ada Pak, habis masalah tanah itu udah. Jadi Abbas tidak ada merajuk. Ketika diajak ke mimbar Pak, orang sholat istisqa itu diajak Abbas. Sampai Abbas di atas itu, apa doa dari Umar bin Khattab Pak ketika di atas mimbar itu? Ya Allah, kami menghadapkan diri kepadamu bersama dengan paman Nabi kami. Nah itu Pak, disebut Pak. Kami menghadap kepadamu ya Allah bersama paman Nabi kami, saudara kandung ayahnya. Maka turunkanlah hujanmu dan janganlah kami sampai putus asa. Baru disambung oleh Abbas paman Nabi. Ya Allah, engkau yang mempunyai awan dan engkau pula yang mempunyai air. Sebarkanlah awanmu dan turunkanlah airmu kepada kami. Hidupkanlah semua tumbuh-tumbuhan dan suburkanlah semua air susu. Ya Allah, engkau tidak menurunkan bencana kecuali karena dosa. Dan engkau tidak akan mengangkat bencana kecuali karena tobat. Jadi disadari dulu. Apapun kesusahan kita ini akibat dari dosa Pak. Dan dia akan diangkat Allah karena tobat. Nah jadi turun hujan, masih berada di mimbar itu Pak, hujan turun dengan lebatnya. Nah itu salah satu keistimewaan paman Nabi Abbas ini. Nah, kemudian Pak, kita masuk yang berikutnya ini mana sampai aja? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah ini di kalangan anak-anak paling pertama masuk Islam Pak. Ali ini paling pertama masuk Islam. Sayang Rasulullah sama dia Bu. Waktu perang orang kehilangan Rasulullah Pak, sehingga bingung mencari kemana-mana. Rupanya nampak Rasulullah sedang mengurus Ali. Apa kata orang, kenapa Ali ya Rasulullah? Dia sakit perut.
maka aku tertinggal dari kalian. Nah, begitulah sayang Rasulullah kepada Ali itu. Jadi memang berlebih Ali ini. Cumannya ini Bu, ada masalah waktu perang Khaybar. Hadis inilah yang dipakai orang Syiah untuk mengatakan bahwa Abu Bakar Siddiq itu, Umar bin Khattab itu merebut kekuasaan dari Ali. Jadi permasalahan di perang Khaybar itu Pak, ada orang yang tidak senang dengan keputusan Ali Bu. Maka kata Allah, siapa yang tidak mencintai Ali berarti tidak mencintaiku. Siapa yang menyakiti Ali berarti dia menyakitiku. Siapa yang tidak terima kepemimpinan Ali berarti dia telah menyakiti aku. Nah, hadis ini dibawa oleh orang Syiah bahwa seharusnya yang menjadi pemimpin setelah Rasulullah Ali, padahal ini kasusnya di perang Khaybar. Kata Rasulullah, aku akan memberikan bendera perang ini kepada orang yang dicintai oleh Allah. Nah, malam itu Pak, Umar sangat berharap mudah-mudahan akulah orang itu, mudah-mudahan akulah orang itu. Tidak tahunya pas besok pagi Rasulullah bertanya, mana Ali? Ali sedang sakit mata ya Rasulullah, hadapkan Ali kepada aku. Maka begitu dihadapkan Ali kepada Rasulullah, maka Rasulullah meludahi mata Ali. Ini jangan Bapak buat Pak ya. Orang sakit mata Bapak ludah matanya Pak, infeksi mata orang nanti. Ini ludah Rasulullah nih Pak ya. Ini yang kedua kita berbicara tentang ludah Rasulullah ketika di Gua Hira, Gua Sur bersama Abu Bakar, yang ini ketika perang. Nah, jadi begitu diludahi oleh Rasulullah mata Ali pun seketika itu sembuh Pak. Nah, ini juga dimanfaatkan oleh orang Syiah. Bayangkan itu Rasulullah memberikan tonggak bendera itu, perang itu kepada Ali. Jadi Abu Bakar ini ilegal ini. Kemudian Umar bin Khattab itu ilegal. Makanya yang membunuh Umar, Abu Lu'lu'ah itu dianggap pahlawan di Iran Pak. Itu kubur dia sampai dibangun semegah-megahnya oleh orang Syiah Pak. Karena itu pahlawan mereka yang telah berhasil membunuh Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika sholat subuh. Nah, hadis Rasulullah meludahi mata Ali tadi terdapat dalam hadis riwayat Muslim nomor 4205. Jadi jangan bilang mengada-ngada nanti Pak. Jadi ini keistimewaan Ali. Tapi Bu, di masa Ali ini fitnah semakin menjadi-jadi. Sekalipun Ali ini orang yang mulia Pak, tapi waktu pertengkaran beliau dengan Muawiyah maunya tangkap dulu pembunuh Utsman baru kami baiat. Yang Ali bilang baiat dulu aku baru nanti kita cari pembunuh Utsman. Nah, tidak sampai titik temu, yang membunuh Utsman gabung ke pasukan Ali Pak, karena mereka ingin sembunyi. Nah, begitu perang berlangsung Bu, udah mau menang pasukan Ali maka mengatakan kita berunding. Karena sudah ada yang mengangkat mushaf Al-Quran Pak, berarti gencatan senjata, berhenti berunding, akhirnya disepakati udah kita jangan berperang lagi, ini jangan kita teruskan. Nah, sebagian orang yang membunuh Utsman itu protes, tidak ada hukum yang berhak dipatuhi selain hukum Allah, Ali tidak boleh kita ikuti. Nah, inilah pecahan dari Ali yang awalnya mencintai Ali, akhirnya membenci, jadilah Khawarij. Yang sebelah lagi sangat mencintai Ali, jadilah Syiah. Nah, yang Khawarij pertama itu tuh Bu, rata-rata mereka adalah penghafal Quran Pak. Nah, itu yang sangat disayangkan Bu. Mereka penghafal Quran, mereka protes Ali. Hukum yang berhak dipatuhi hanya hukum Allah, bukan Ali. Kemudian kami tidak senang dengan Ali karena Ali menghapus gelarnya sebagai Amirul Mukminin ketika berunding. Berarti dia bukan pemimpin orang Islam. Yang ketiga, dia berperang dengan Aisyah dan dia tidak menawan Aisyah, kemudian dia tidak merampas hartanya. Kemudian Ali mengutus Ibnu Abbas, anak dari Abbas, untuk berunding dengan mereka. Akhirnya 2000 ikut lagi kepada Ali. Ini sebelum terjadi perang Nahrawan. Ini perang Ali melawan penghafal Quran loh Pak. Jadi itulah Bu ya. Kalau bisa anak-anak penghafal Quran juga bisa memahami Al-Quran. Salah satu di antara orang ini yang membunuh Ali itu Bu tahu siapa? Abdurrahman bin Muljam Bu.
kesayangan Umar bin Khattab ini loh Pak, yang tukang ngajar-ajarkan Al-Quran sampai ke Mesir, itu Abdurrahman bin Muljam. Reuni mereka bertiga Bu, Abdurrahman bin Muljam, kemudian Barak bin Abdullah, Ammar bin Bakar. Apa kata mereka bertiga? Penghafal Quran banyak dibunuh Ali di Nahrawan, termasuk ayahku, teman-teman kita, mereka berjihad di jalan Allah. Pokoknya sekarang kita tidak mau tahu, kita harus sepakat, kita bunuh dedengkot yang tiga ini. Kata Abdurrahman bin Muljam, aku bunuh Ali. Kata Barak bin Abdullah, aku bunuh Muawiyah. Kata Ammar bin Bakar, aku bunuh Ammar bin As. Disepakati 17 Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali pas sholat subuh langsung ditebas oleh Abdurrahman bin Muljam. Kemudian Muawiyah ditebas oleh Barak bin Abdullah. Sasaran yang ketiga meleset Pak. Rupanya Ammar bin As sakit subuh itu. Jadi yang jadi imam orang lain. Akhirnya Kharijah yang meninggal dunia dibunuh oleh itu. Itu dahsyatnya Bu. Penghafal Quran akhirnya yang terhasut untuk membunuh Ali bin Abi Thalib. Jadi insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.